Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, video kali ini kita akan bahas soal tentang menyusun data ataupun sekelompok data ke dalam tabel distribusi frekuensi. Nah, ini masih berkaitan dengan video sebelumnya tentang distribusi frekuensi. Nah, perbedaannya adalah pada video sebelumnya di situ datanya masih cukup sedikit sehingga bisa dengan mudah kita membuat tabel distribusinya itu dalam interval 10 ya. Nah, sementara ini datanya sudah cukup banyak, cukup besar, yaitu ada 100 data dari contoh ini. Ini ada 100 data. Nah, tabel berikut menunjukkan data skor nilai ulangan statistika 100 orang. Nah, ini berarti N-nya sama dengan 100. Nah, N sama dengan 100. Dengan berbagai macam nilai di sini kita lihat ada 100 data. Jadi saya akan share sebuah cara juga untuk menentukan ataupun membuat tabel distribusi frekuensi dengan data yang cukup besar seperti ini. Jadi kita tidak mengira-ngira, tidak membuat atau tidak membuat-buat, tapi kita ada sebuah cara untuk ini ya. Nah, cara yang pertama, nah ini langkah pertama ya. Kita akan menentukan dulu data terbesar ya, atau kita sebut dengan X maksimum. Nah, kemudian setelah itu kita akan ambil data minimum ya, atau data terkecil ya. Data terkecil atau X minimum. Nah, setelah itu kita akan menentukan yang disebut dengan range atau jangkauan ya. Jadi jangkauan atau range itu rumusnya adalah X maksimum dikurangi dengan X minimum. Nah, ini jangkauan. Nah, atau kita buat saja di sini huruf J ya. J sama dengan X max dikurang X min. Nah, yang kedua, kita akan menentukan banyak kelas ya, banyak kelas. Di contoh sebelumnya itu ada dengan interval 10 itu ada 3 kelas ya, dimana K sama dengan 3. Ini yang akan kita cari adalah menentukan K. Menentukan banyaknya kelas ya. Nah, atau kita lambangkan dengan K. Nah, di sini kita bisa menentukan dengan rumus 1 ditambah 3,3 kali log N. Nah, N ini dimana ya, dengan N adalah banyaknya data. Kemudian yang terakhir adalah kita menentukan C atau banyaknya atau panjang kelas atau lebar kelas ya. Nah, di video sebelumnya juga sudah dibahas tentang panjang kelas ataupun lebar kelas. Nah, C panjang kelas atau lebar kelas. Jadi rumusnya itu adalah jangkauan per banyaknya kelas. Nah, jangkauan ataupun syarat pertama dibagikan dengan syarat kedua. Oke, kalau begitu langsung kita aplikasikan saja di soal ini ya. Coba aplikasikan di sini. Kita akan menyusun dulu. Yang pertama ya, kita gunakan tekniknya. Nah, pertama itu adalah Nah, yang pertama kita akan cari data terbesar dulu. Sini. X maksimum itu berarti sama dengan, kita lihat di sini bahwa dalam data ini
data maksimum itu adalah, kita cek di sini, data maksimum adalah, sini ada 65, 70. Kita lihat sini, (78) ya. Nah, jadi setelah kita perhatikan data maksimumnya adalah 78. Nah, sementara X minimum di sini adalah, kita perhatikan dari semua yang paling rendah di sini. Nah, kita perhatikan satu persatu ya. Ini kita perhatikan satu persatu. Data terendahnya ternyata adalah 40. Nah, jadi X max-nya 78, X min-nya 40. Maka tadi sesuai syarat pertama kita akan mencari jangkauan. Jangkauan itu atau range itu adalah X maksimum dikurang X minimum. X maksimum dikurang X minimum berarti 78 dikurangi dengan 40 sama dengan 38. Oke. Yang kedua, kita menentukan banyak kelas ya, atau K, yaitu 1 ditambah 3,3 log N. Berarti N-nya di sini adalah 100. Nah, berarti 1 ditambah 3,3 log 100 itu sama dengan 2 ya. Nah, berarti dikali 2. 1 ditambah 6,6. Nah, sama dengan 7,6. Nah, atau ini bisa kita bulatkan ke 8 karena tidak mungkin banyak kelas itu pakai koma ya. Jadi kita bulatkan ke 8 saja. Kemudian yang ketiga adalah menentukan C atau kelas. Ya, berarti jangkauan dibagikan dengan banyaknya kelas. Tadi jangkauannya 38 per banyaknya kelas itu sama dengan 8. Hasilnya sama dengan 4,75 atau kita bulatkan menjadi 5 kelas. Nah, kita akan kemudian susun ini ke dalam tabel distribusi frekuensi. Nah, jadi sini kita akan buat skor. Kemudian di sini kita akan buat frekuensi. Oke, nah, ataupun skornya ini bisa kita bilang juga sebagai interval ya. Nah, oke. Nah, kita lihat di sini tadi minimumnya itu adalah 40. Jadi bisa kita ambil juga karena panjang kelasnya adalah 5 atau lebar kelasnya adalah 5. Nah, berarti kalau kita mulai dari 40, berarti kita hitung ya, 40. Di 40, 41, 42, 43, 44. Nah, berarti kalau lebarnya itu 5, berarti jika kita mulai dari 40, kenapa tadi kita mulai 40? Karena X min-nya adalah 40. Nah, sebenarnya boleh juga dimulai dari 39. Nah, intinya dia minimum di sini adalah lebih kecil atau sama dengan X min-nya. Ya. Jadi, kalau bisa dibilang ini itu lebih kecil sama dengan X min. Jadi boleh pas dengan X min atau boleh di bawahnya. Nah, ini karena kebetulan angkanya sudah bagus, dia 40 rapih dia. Kalau 39 mungkin nanti dia kurang kelihatan bagus gitu. Ini sudah pas di 40. Nah, jadi kita buat 40 saja. Nah, jadi di sini ada 5 ya. Lebar kelasnya itu ada 5, berarti dari 40, 41, 42, 43, 44. Berarti 40 sampai dengan 44.
Nah, kemudian di kelas kedua berarti setelah 44 ya. 45 sampai. Nah, sebenarnya ini sudah mudah. Tadi kan di video sebelumnya saya sudah memberikan sebuah alternatif cara untuk mencari lebar kelas, yaitu dengan membuat selisih atau menyelisihkan antar batas-batas yang berdekatan. Nah, ini tadi panjang kelasnya 5, jadi 45 kurang 40 berarti itu kan 5 ya, berarti perbedaannya itu ada 5. Berarti kalau 40 ke 45, nah itu perbedaannya 5, berarti ini juga harus sama. Berarti 44 tambah 5 sama dengan 49. Nah, jika kita hitung juga pasti akan sama ya, 45, 46, 47, 48, 49 itu jumlahnya sama juga dengan C, yaitu 5. Nah, kemudian setelah 49 itu ada 50. Nah, ini juga jaraknya sama, 5. Berarti ini juga harus kita jumlahkan dengan 5. Itu 54. Nah, setelah 54 itu di sini ada 55. Nah, sampai dengan, nah ini jaraknya 5, berarti ini juga harus 5 ya. Itu 54 tambah 5 sama dengan 59. Kemudian, nah ini masih 4 kelas. Ingat, banyak kelas itu di sini adalah 8. Nah, banyak kelasnya adalah 8. Ini masih 4. Berarti kita butuh 4 kelas lagi. Nah, berarti di sini setelah 59 itu ada 60 sampai. Nah, ini juga beda 5. Berarti ini juga kita jumlahkan 5, 64. Nah, ini masih kita teruskan. Berarti habis 64 itu 65 sampai. Nah, 64 tambah 5, 69. Setelah 69 kita lanjut di sini 70, atau 65 tambah 5, 70. Sama dengan 69, nih tambah 5 lagi 74. Setelah 70, nah tambah 5 berarti di sini 75. Nah, sampai dengan, nah di sini 74 tambah 4 70, tambah 4 tambah 5 ya. Tambah 5 sama dengan 79. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cukup, karena hanya 8 kelas yang kita butuhkan di sini. Nah, jadi itu tadi permulaannya dari sini ya, dari panjang kelasnya, dari X-min-nya juga kita lihat dari X-min. Dari X-min-nya. Nah, kemudian, nah ini kita tinggal menghitung ya. Dari data itu tinggal memasukkan data ini ke dalam tabel. Nah, ini berarti dari 40 sampai 44. Nah, jadi dengan perhitungan atau dengan kita lihat di sini satu persatu, nah berapa banyak skor yang berada di antara 40 sampai 44. Nah, itu nanti kalau misalnya kita lihat di sini nanti ada 7 buah. Nah, contohnya seperti ini ya. 44, 40. Nah, yang masuk lagi ke 40 sampai 44. Nah, 40, kemudian 41, dan lain-lain. Nah, itu nanti banyaknya ada 7 buah di sini. Kemudian dari 45 sampai 49. Nah, kita cari lagi ada 45. Nanti kita cari sampai di rentang 45 sampai dengan 49. Nah, 45-nya ada 2. Ada 49 juga di sini. Nah, itu nanti akan kita hitung ya. 1, 2, 3 dan seterusnya. Itu nanti di sini sebanyak 8. Kemudian 50 sampai 54 dari data ini nanti ada sebanyak 12. Kemudian 55 sampai 59 itu nanti ada sebanyak 21. Nah, kemudian dari 60 sampai 64 itu nanti ada 23. Dari 65 sampai 69 itu nanti ada 18. Dari 70 sampai 74 itu nanti ada 7. Dan dari 75 sampai 79 itu nanti ada 4 buah. Nah, dimana jumlah dari frekuensi atau sigma F-nya ini kalau kita jumlahkan ya, ini nanti akan sama dengan 100 sesuai dengan jumlah data. Nah, jadi inilah cara membuat
data berkelompok ini ke dalam tabel distribusi frekuensi. Nah, ya. Jadi di sini ada 8 kelas dan panjang kelas atau lebar kelasnya itu ada 5. Itu dengan menyelisihkan ini ya. Jadi kalau seandainya tadi C-nya itu sama dengan 3, berarti ini 40, 41, 42. Nah, berarti 40 sampai 42 ya, dan begitu seterusnya. Jadi tergantung kepada panjang atau lebar kelas yang ada di sini. Nah, oke. Mungkin cukup sekian penjelasan saya pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.